Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang eh, masih berkaitan dengan kenaikan paras laut. Dan secara spesifik tema kita hari ini adalah tentang dampak dari kenaikan paras laut itu sendiri. Nah, dampak dari kenaikan paras muka laut itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dampak primer, kemudian yang kedua adalah dampak sekunder. Di antara beberapa dampak primer yang terjadi, yang pertama adalah penggenangan dan pemindahan lahan basah serta dataran rendah. Yang kedua adalah peningkatan kerentanan terhadap daerah pesisir yang menyebabkan terjadinya perubahan yang terjadi karena adanya peristiwa badai ataupun banjir sebagai bagian dari perubahan iklim secara global. Yang ketiga, dampak primer yang terjadi adalah adanya perubahan garis pantai. Di sini ditandai dengan adanya erosi ataupun abrasi terhadap garis pantai. Yang keempat adalah adanya intrusi air laut atau air asin ke daerah muara atau di dalam lapisan akuifer. Kemudian dampak sekundernya, yang pertama adalah perubahan rentang pasang surut. Jadi ada perubahan terhadap seberapa jauh jangkauan pasang tertinggi dan surut terendah. Kemudian yang kedua adalah perubahan pola sedimentasi. Yang ketiga adalah penurunan penetrasi cahaya terhadap organisme, terutama organisme bendik. Dan yang keempat adalah kenaikan tinggi global. Nah, kita akan bahas satu persatu dampak primer dan dampak sekunder dari kenaikan paras laut. Yang pertama, bahwa kenaikan muka laut itu akan mengakibatkan adanya penggenangan. Jadi daerah-daerah yang semula itu tidak tergenang oleh air laut ketika pasang tertinggi, setelah terjadinya kenaikan paras laut ini, maka daerah tersebut menjadi tergenang. Nah, kelanjutan dari peristiwa penggenangan ini adalah terjadinya perubahan lahan basah. Lahan basah yang tadinya hanya sesekali saja mengalami proses penggenangan ketika pasang tertinggi, ketika terjadi perubahan kenaikan paras muka laut ini, maka lahan basah tersebut akan menjadi lahan yang tergenang. Nah, kemudian daerah-daerah yang semula tidak tergenang, tidak berupa lahan basah, artinya merupakan lahan kering, maka kemudian akan menjadi lahan basah yang sesekali akan tergenang ketika proses pasang tertinggi. Nah, di daerah-daerah ekosistem seperti rawa asin atau daerah mangrove, maka peristiwa kenaikan paras laut ini akan menenggelamkan daerah-daerah yang semula itu hanya tergenang pada saat pasang tertinggi. Nah, dampak lanjutannya adalah daerah-daerah yang tidak tergenang secara terus-menerus ketika terjadi kenaikan paras laut, dia menjadi daerah yang tergenang, maka bisa menyebabkan terjadinya stres terhadap tanaman tersebut karena ada pengaruh genangan air yang memiliki salinitas yang lebih tinggi. Dampak kedua dari sea level rise, kenaikan paras laut ini adalah adanya peluang terjadinya banjir ataupun badai. Nah, walaupun peristiwa ini tidak serta-merta terjadi secara langsung, artinya kenaikan paras muka laut ini tidak menyebabkan terjadinya banjir dan badai, tetapi ada pergerakan
yang mendorong terjadinya peristiwa badai ataupun banjir. Nah, kenaikan paras muka laut tentu akan berdampak terhadap kondisi barotropik dan baroklinik. Kondisi barotropik dan baroklinik ini akan menciptakan daerah dengan pusat tekanan tinggi dan tekanan rendah yang berbeda dari kondisi sebelum terjadinya kenaikan paras muka laut. Daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah ini akan mendorong adanya perubahan arah angin yang terjadi, di mana perbedaan pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang begitu tajam akan menyebabkan pergerakan angin itu menjadi lebih kuat. Dan aliran angin yang kuat itu akan menyebabkan terjadinya badai. Nah, badai itu akan diikuti dengan mekanisme presipitasi atau turunnya hujan, dan dalam jumlah yang cukup besar, maka hujan itu akan menyebabkan runoff ataupun aliran air itu menjadi lebih besar. Ketika terjadi kenaikan paras muka laut, maka runoff itu tidak akan langsung menuju ke laut, tapi dia dihambat karena ada perubahan ketinggian permukaan laut, sehingga air itu tidak langsung terbuang ke laut, dan dia akan menggenang, maka yang timbul selanjutnya adalah terjadinya banjir. Nah, dampak banjir dan badai ini tentu akan sangat signifikan pada daerah ataupun negara yang memang mayoritas penduduknya itu tinggal di sepanjang garis pantai. Nah, ini sudah mulai berdampak di Indonesia, itu terutama daerah-daerah yang di pinggir pantai, terutama di pantai utara Jawa, itu pengaruhnya sudah cukup. Di samping ada faktor lain dari kemungkinan peristiwa yang terjadi di daratan, yang juga akan memiliki dampak terhadap banjir ini, atau berkontribusi terhadap peristiwa banjir yang terjadi. Nah, kondisi ini akan parah ketika banjir badai ini terjadi bersamaan dengan peristiwa pasang tinggi yang terjadi. Pada kondisi pasang tinggi dan kondisi banjir, tentu permukaan air akan menjadi lebih tinggi. Nah, pada kondisi badai di mana angin bertiup sangat kuat, dia akan menghasilkan gelombang yang lebih tinggi. Nah, gelombang yang lebih tinggi yang terjadi pada saat pasang tertinggi dan pada saat banjir ini yang terjadi merupakan akibat dari badai ini, biasa kita kenal dengan istilah gelombang pasang. Nah, dampak dari banjir, kemudian badai, kemudian erosi itu akan sangat signifikan terutama terhadap kehidupan manusia. Adanya kerusakan infrastruktur, kemudian sarana prasarana tentu akan mengganggu dan mengurangi aktivitas dari manusia. Nah, beberapa hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa ketika terjadi kenaikan paras laut hanya 1 meter saja, maka daerah yang semula itu terjadi banjir dalam siklus 100 tahunan, maka akan mengalami banjir pada siklus 15 tahun. Artinya siklus banjirnya menjadi lebih cepat. Kemudian banjir dan genangan air itu akan mengganggu sistem pasokan air, sistem drainase, dan adanya dampak lain berupa sampah. Dampak dari banjir ini
itu dicatat ada sekitar 58% yang merupakan kontribusi dari kenaikan paras muka laut. Dan kerusakan itu akan menjadi 200% ketika kenaikan paras muka laut itu lebih dari 90 cm atau 1 meter kurang lebih. Jadi ketika kenaikan paras laut hanya 30 cm saja, maka luas daerah yang tergenang itu menjadi kurang lebih 58% dari kondisi normal. Nah, beberapa daerah sebelumnya sudah pernah kita sampaikan juga bahwa banyak negara yang populasinya itu sebagian besar tinggal di daerah pesisir. Secara keseluruhan hampir sekitar 8 juta penduduk itu tinggal di daerah pesisir. Nah, daerah-daerah pesisir yang banyak ditinggali oleh penduduk tentu akan menjadi daerah yang sangat rentan terhadap ancaman kenaikan paras muka laut. Hasil prediksi terjadinya kenaikan muka laut ini, jadi dengan metode SRTM dan metode elevasi, maka dampak yang mungkin terjadi pada tahun 2050 diprediksi di Cina itu akan terdampak kurang lebih sekitar 67 juta penduduknya yang akan terkena pengaruh dari kenaikan paras muka laut. Di Indonesia itu kurang lebih sekitar 18 juta penduduk yang mungkin rentan dan terdampak dari kenaikan paras muka laut. Kemudian dampak dari kenaikan paras muka laut yang kedua ini adalah adanya erosi garis pantai. Nah, ini berhubungan dengan kenaikan paras muka laut itu juga akan meningkatkan tinggi gelombang yang terjadi. Jadi ketika gelombang mengalami peningkatan ketinggiannya, maka energi yang dilepaskannya itu akan menjadi lebih besar. Energi yang lebih besar tentu akan memiliki peluang untuk terjadinya erosi di pantai. Jadi selain karena faktor energi dari gelombang yang terbentuk, perubahan garis pantai ini sebagian besar juga mundur karena adanya tingkat genangan yang bertambah. Jadi diasumsikan ketika ada kenaikan 1 meter air laut, maka ada daerah pantai di sebanyak 1 meter juga yang akan tergenang oleh kenaikan paras muka laut. Daerah pesisir ataupun daerah pantai yang didominasi oleh daerah pasir, maka substratnya ini akan banyak yang terkikis. Nah, pengikisan pasir ini tentu akan menyebabkan ketinggian daerah pantai itu menjadi lebih rendah, sehingga akan menjadi lebih tergenang dan garis pantainya akan mundur. Nah, dari hasil penelitian bahwa ada kenaikan paras muka laut yang sebesar 1 cm saja, maka kemampuan erosinya itu akan sebesar 1 meter. Jadi ketika ada kenaikan air laut sebesar 1 cm, daerah yang terdampak secara horizontal
itu adalah 1 meter. Jadi kalau dia naiknya 2 cm, dia menjadi 2 meter ya. Artinya setiap 1 cm itu akan memundurkan garis pantai selebar 1 meter. Kenaikan muka laut juga akan berpengaruh terhadap laju sedimentasi. Kemampuan sedimentasinya akan berkurang sehingga pembangunan pantai itu akan menjadi berkurang. Ketika laju sedimentasinya dia menurun, maka ketersediaan lokasi atau habitat untuk vegetasi itu juga akan menjadi berkurang. Daratan-daratan baru yang terbentuk itu semakin kecil, maka daerah untuk tumbuhnya vegetasi baru juga akan berkurang. Dampak ketiga dari kenaikan paras muka laut ini adalah adanya intrusi air tawar, baik di daerah estuari ataupun di daerah akuifer. Nah, paras muka laut yang naik akan memungkinkan air laut itu lebih ke dalam masuk ke daerah estuari. Seberapa jauh air laut ini akan masuk itu juga akan sangat dipengaruhi oleh seberapa besar aliran air tawarnya. Karena satu-satunya faktor yang bisa mencegah aliran air laut ini masuk ke daerah yang lebih dalam itu adalah adanya aliran air tawar. Ada beberapa tipe estuari yang berbeda. Itu akan menimbulkan proses intrusi juga yang berbeda, tergantung dari aliran air tawar. Nah, kenaikan muka laut selain menghambat aliran air tawar, karena dia naik permukaannya, juga karena luasannya yang bertambah. Luasan yang bertambah tentu akan mengurangi laju kecepatan air tawar yang masuk ke laut. Nah, selain di lapisan permukaan yang terjadi di daerah estuarin, maka pengaruh intrusi air laut ini juga akan terjadi di lapisan akuifer atau di lapisan air tanah. Jadi sifat dari akuifer ini adalah bahwa ada lapisan air tawar yang mengambang di atas lapisan air asin. Karena air asinnya lebih berat, dia posisinya ada di bawah. Ketika terjadi kenaikan paras muka laut, maka lapisan air asinnya itu menjadi lebih tinggi, sehingga volume air tawarnya akan berkurang. Ataupun kalau volumenya dia tidak berkurang, maka dengan tambahan air laut yang masuk, salinitasnya akan berubah. Nah, ketika ada aktivitas lain, di mana saat ini sudah banyak yang menggunakan sumur bor untuk mendapatkan pasokan air tawar, maka volume air tawar yang diambil dari proses pengeboran itu akan digantikan oleh air laut. Nah, intrusi air laut ini itu akan sangat membahayakan bagi ekosistem, terutama adalah ekosistem mangrove dan ekosistem rawa asin. Dampaknya adalah bahwa kemampuan
dari mangrove ini akan mengalami penurunan untuk bibit mangrove ini mengalami proses perkecambahan. Jadi artinya benih mangrovenya atau propagulnya dia tidak akan mengalami perkecambahan. Kemudian dampak lanjutannya dari kenaikan paras muka laut adalah dengan kenaikan permukaan laut, maka jangkauan cahaya yang masuk ke dalam perairan itu akan berkurang karena dengan bertambahnya kedalaman. Nah, dengan pengurangan kemampuan cahaya untuk berpenetrasi ke kolom air tentu akan berdampak terhadap semua peristiwa atau semua mekanisme yang membutuhkan cahaya. Dalam hal ini adalah peristiwa vulkanis. Apa yang paling banyak terdampak itu biasanya adalah terumbu karang, kemudian bentik lain seperti seagrass, seaweed dan sebagainya. Ketika terumbu karang tidak mampu melakukan fotosintesis, terutama adalah zooxanthellanya, maka terumbu karang akan banyak mengalami kematian. Kematian terumbu karang artinya kita kehilangan biodiversitas. Ketika biodiversitasnya hilang, maka potensi perikanannya juga akan menjadi berkurang. Kemudian dampak lain dari kenaikan paras laut adalah adanya peningkatan tinggi gelombang yang signifikan. Nah, hubungannya di mana di sini ketika kenaikan paras muka laut maka terjadi perubahan pusat tekanan tinggi dan pusat tekanan rendah. Akan membangkitkan angin yang lebih kuat. Angin yang lebih kuat tentu akan membangkitkan ukuran gelombang yang lebih tinggi. Gelombang yang dihasilkan itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor adanya pasang surut. Jadi ketika terjadi kenaikan paras muka laut, pasangnya menjadi lebih tinggi, maka jangkauan dari gelombang itu akan menjadi lebih jauh karena ada perubahan terhadap semakin kuat angin yang terbentuk, maka gelombangnya akan menjadi lebih tinggi lagi. Gelombang yang lebih tinggi tentu ancamannya akan menjadi lebih besar lagi. Dengan kenaikan paras muka laut juga itu berarti terjadi perubahan kedalaman. Dengan perubahan kedalaman maka kedalaman kritis di mana gelombang itu akan mengalami perubahan bentuk, dia akan menjadi pecah dan sebagainya, yang biasanya dilakukan oleh atau merupakan fungsi dari terumbu karang sebagai pemecah dari gelombang. Maka dengan perubahan kedalaman, peristiwa pecahnya gelombang itu menjadi lebih mundur lagi, lebih mendekati ke arah pantai. Artinya, karang tidak memiliki kemampuan untuk memecah gelombang, karena ada perubahan kedalaman. Selain dampak langsung tadi, ada dampak yang tidak langsung yang terjadi sebagai akibat dari perubahan atau kenaikan paras muka laut. Yang pertama adalah dampak terhadap pola pasang surut. Dengan kenaikan paras muka laut, maka ada kemungkinan terjadinya perubahan orbit dari faktor yang membangkitkan pasang surut, yaitu bumi, kemudian bulan, dan matahari. Kemudian dampak lainnya tadi adalah adanya badai. Ini dampak tidak langsungnya karena ada perubahan pusat. Nah, pada faktor yang pertama ketika terjadi kenaikan paras muka laut, maka ketebalan atau ketinggian paras laut itu akan berubah. Nah,
perubahan itu nanti akan berpengaruh terhadap massa bumi. Perubahan massa bumi tentu akan berpengaruh terhadap mekanisme orbitalnya, mana terjadi perubahan terhadap garis edar. Nah, ketika dia berhadapan dengan faktor astronomi yang lain seperti bulan, kemudian matahari, maka terjadi perubahan pola atau siklus pasang surutnya. Ini akan mengakibatkan peristiwa pasang surut itu menjadi lebih lambat terjadinya. Nah, faktor-faktor ini kalau kita hubungkan, jadi ada faktor iklim, kemudian ada pergerakan bumi, kemudian ada pengaruh gravitasi dan rotasi, maka ini akan mempengaruhi peristiwa kenaikan paras muka. Peristiwa klimatologi akan menyebabkan terjadinya volume air yang berubah karena pengaruh dari thermal expansion, kemudian lapisan es yang mencair, maka akan menambah volume dari. Kemudian peristiwa pergerakan atau bumi itu akan mengakibatkan adanya perubahan wadahnya, perubahan volumenya. Ada peristiwa tektonik, ada peristiwa aeostasi. Kemudian peristiwa gravitasi atau rotasional itu akan mengakibatkan distribusi dari permukaan laut akan berubah. Secara keseluruhan ketiga faktor ini lebih banyak berkaitan dengan perubahan aeostasi. Perubahan-perubahan ini itu akan mengakibatkan kenaikan paras muka laut. Dan sekali lagi bahwa peristiwa kenaikan paras muka laut itu lebih banyak yang bersifat lokal. Nah, pengaruh atmosferik juga akan mengakibatkan adanya perubahan tekanan dari atmosfer. Jadi kalau airnya naik, maka jarak dari atmosfer itu akan menjadi lebih rendah, sehingga tekanannya akan menjadi lebih rendah. Jadi pada air yang lebih tinggi tekanannya akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan air yang lebih rendah. Nah, kenaikan paras muka laut tadi akan mengakibatkan tekanan atmosfernya akan berubah. Jadi dari gambar ilustrasi ini terdapat pola pergerakan angin yang menunjukkan berapa besarnya tekanan-tekanan yang terjadi. A itu menunjukkan tekanan tinggi, sedangkan L itu menunjukkan tekanan rendah. Nah, perubahan-perubahan ini akan berdampak tadi terhadap adanya perubahan kecepatan angin. Yang kalau dia signifikan dia akan menjadi badai. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap ekosistem dari kenaikan paras muka laut ini? Dengan adanya peristiwa penggenangan, maka wilayahnya itu akan berubah. Jadi kalau kita asumsikan misalnya gambarkan seperti ini, pada kondisi normal
daerah yang tergenang hanya di batasan ini. Ketika terjadi kenaikan paras muka laut, maka daerah yang tergenang itu akan menjadi lebih luas. Nah, daerah yang lebih luas yang tergenang ini itu akan mengalami perubahan sifat dari daerah basah itu menjadi daerah tergenang, kemudian daerah kering itu akan menjadi daerah lahan basah. Nah, sebagian daerah kering, daerah basah itu akan hilang. Nah, dengan kehilangan daerah, maka ini akan berdampak terhadap kehilangan ekosistem. Ekosistem karena dia terkait dengan fungsi dari ekosistem tersebut, maka fungsi dari ekosistem ini juga akan ikut hilang. Nah, dampak lanjutannya tentu akan menjadi lebih besar lagi. Nah, daerah-daerah yang banyak mendapatkan ancaman terhadap perubahan kenaikan paras laut ini tentu daerah mangrove, daerah rawa asin, dan daerah terumbu karang. Nah, organisasi dunia seperti PBB mereka sering melakukan pemantauan terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Daerah mana saja yang mengalami perubahan. Mereka memetakan daerah-daerah yang sensitif terhadap perubahan, daerah-daerah yang mengalami perubahan spesies dan sebagainya. Fokus kita ke ekosistem mangrove, kondisinya data pada tahun 2005, ini daerah luasan mangrove-nya bisa dikatakan masih cukup besar. Tapi luasan ini dia sudah berkurang sekitar 35% itu sejak tahun 1980. Banyak faktornya penyebab perubahan luasan ini. Ada alih fungsi yang semula lahan mangrove menjadi lahan tambak dan sebagainya, ada faktor alam dan sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi tersangka utamanya adalah sea level rise. Apa dampaknya terhadap mangrove? Tentu sea level rise ini akan berdampak terhadap mekanisme sedimentasi. Nah, sedimentasi itu bisa dua dampaknya, ada yang akresi dan ada yang abrasi. Kalau akresi dia akan menambah daratannya, kalau abrasi dia akan mengurangi luasan daratannya. Nah, sebagian besar pengaruh dari sea level rise itu adalah abrasi atau pengurangan luasan daratan atau yang kita sebut sebagai erosi. Kalau daratannya hilang, maka tempat tumbuhnya mangrove juga akan ikut hilang. Kalau mangrove tidak punya tempat tumbuh, dia akan mati. Kemudian ada peningkatan salinitas, ini sebagai akibat dari adanya daerah genangan baru.
Nah, dampaknya apa? Mangrove itu akan dipaksa untuk mundur. Pada beberapa kasus daerah mangrove yang mengalami kemunduran itu terjadi secara sukses, artinya migrasinya akan berjalan dengan baik. Semakin banyak tekanan erosi, salinitas, kemudian penggenangan, maka akan menentukan berapa besar ancaman dan kemampuan mangrove ini untuk bertahan. Maka dampaknya secara langsung tadi kehilangan habitat, erosi, intrusi, banjir, kemudian perubahan terhadap pola distribusi populasi dan pola migrasi. Dampaknya terhadap manusia bisa berupa migrasi, kemungkinan munculnya konflik, kemudian masalah makanan, kemudian masalah kesehatan, kerusakan infrastruktur, dan kehilangan lahan. Hasil pengamatan terhadap kenaikan muka laut ini yang diamati dengan satelit altimetri, ini terjadi perubahan yang cukup signifikan tetapi tidak konstan. Artinya ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan muka laut tetapi dia tidak terjadi di daerah yang lain. Itu yang dimaksud dia tidak konstan perubahannya. Kemudian perubahan ketinggiannya juga bervariasi, tidak sama. Sehingga dampak kenaikan muka laut itu lebih banyak terjadi secara lokal dampaknya. Nah, ini sebagai contoh prediksi di Australia yang mengalami dampak dari kenaikan paras muka laut. Ini kondisi tahun 2011. Ada beberapa ekosistem di sini, ada mangrove, ada ekosistem campuran, ada rawa asin, dan ada daerah rawa. Tahun 2050 prediksinya daerah yang tergenang itu menjadi lebih luas. Di sini kita bisa melihat beberapa ekosistem itu sudah mulai berkurang. Tahun 2090 diprediksi luasannya lebih luas lagi daerah genangannya. Beberapa ekosistem malah sudah menghilang. Ada beberapa daerah yang masih bertahan. Ini prediksi terhadap kondisi ketika terjadi kenaikan paras. Nah, bagaimana yang terjadi dengan mangrove tadi? Jadi kalau kita batasi di sini, ini daerah yang tergenang dengan mekanisme pasang surut, ada yang tergenang tinggi dan ada yang tergenang lebih rendah. Maka ketika terjadi kenaikan paras muka laut, daerah yang semula di sini tidak tergenang, dia akan menjadi tergenang. Nah, perubahan kondisi, peningkatan salinitas dan sebagainya, maka memaksa mangrove itu untuk melakukan migrasi. Dia dipaksa untuk mundur. Soalnya di sini zona Mesir Subro dan Buguera, setelah terjadinya kenaikan paras laut, yang tadinya di sini kurang tergenang menjadi lebih tergenang, maka dia akan melakukan migrasi, mundur ke daerah yang lebih belakang. Sama dengan yang area di depan.
dia dipaksa untuk melakukan perubahan lokasi tempat dia tumbuh. Nah, beberapa itu akan sukses proses perpindahannya. Tapi ada beberapa yang gagal, ini terkait dengan laju sedimentasinya. Bagaimana pembentukan habitat barunya. Laju sedimentasi yang tinggi juga belum tentu berdampak baik terhadap mangrove, yang terlalu rendah pun sama. Ini sebagai gambaran contoh yang lain, bagaimana mangrove ini dipaksa untuk mundur. Ini kondisi tahun 49, di sini kondisi tahun 77. Ini batasan ketika tahun 49. Kita lihat di sini mangrove-nya itu mundur. Karena daerah yang di sini tadinya belum tergenang, setelah kenaikan paras permukaan laut dia menjadi tergenang, sehingga mangrove-nya akan migrasi atau mundur ke daerah yang lebih. Nah, ini contoh lain. Pada kondisi seperti ini yang merah ini adalah jalan raya. Kalau terjadi kenaikan paras muka laut, maka mangrove itu seharusnya dia dipaksa untuk mundur. Tapi dengan pembangunan jalan raya, dia menjadi faktor penghambat. Sehingga mangrove-nya tidak bisa mundur lagi. Akibatnya yang di depan dia mati, karena pengaruh salinitas yang menjadi lebih tinggi. Yang di belakang, dia akan berkurang populasinya. Karena dia tidak bisa melakukan migrasi atau tidak bisa mundur. Kondisi yang terjadi seperti apa? Kalau muka lautnya itu masih di bawah mangrove, maka mangrove itu akan tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena pasokan dari serasahnya itu akan didekomposisi menjadi nutrien sebagai sumber dari makanan mangrove-nya. Artinya dia akan mendapatkan sedimen yang sehat. Nah, ketika airnya itu naik, maka jumlah sedimennya yang berasal dari serasah dan lain sebagainya, dia akan berkurang sedimen. Sedimen yang berkurang akan mengakibatkan nutriennya juga akan berkurang. Kalau sedimen berkurang, tentu habitatnya akan berkurang, tempat dia tumbuhnya berkurang. Kalau nutriennya itu berkurang, kualitas dan jumlahnya, tentu mangrove-nya tidak akan bisa tumbuh lagi. Yang pertama. Kemudian kalau daerah ini tergenang, maka kondisi hidrologisnya dia akan berubah. Nah, perubahan hidrologi ini akan menyebabkan sebagian besar mangrove-nya akan mengalami kematian. Ini sebagai salah satu contoh ilustrasi. Jadi ada perubahan ke
ketinggian lokasi tempat mangrove itu tumbuh, di sini turun kurang lebih sekitar 15 cm, maka daerahnya menjadi lebih tergenang. Sebagian besarnya mangrove-nya akan mengalami kematian. Jadi dampak ketika muka laut itu sudah menggenangi daerah mangrove, mangrove-nya itu akan banyak mengalami kematian karena dia tidak sehat, karena akarnya dia akan busuk tergenang oleh air. Kemudian akibat lainnya adalah sedimennya yang didapatkan itu menjadi lebih sedikit, kemudian nutriennya juga akan berkurang. Ini beberapa contoh pengamatan terhadap kondisi mangrove yang merupakan dampak dari kenaikan paras muka laut. Nah, sebagai contoh di sini di Brasil, ini kita mulai dari gambar A, ketika terjadi kenaikan paras muka laut, maka sedimen yang dipasok ke pesisir itu akan didominasi oleh pasir. Sehingga apa yang terjadi ketika dia didominasi oleh pasir, mangrove-nya itu akan mati. Mangrove yang tersisa itu hanya ada yang di bagian belakangnya. Jadi mangrove-nya akan menjadi daerah yang lebih sedikit. Kemudian karena dataran pasir ini yang merupakan hasil sedimentasi, kemudian kenaikan paras muka laut dia menjadi tergenang, maka dia akan menjadi ekosistem baru. Ekosistem rawa asin disebutnya. Dan mangrove-nya dia akan mundur ke belakang. Ini contoh yang terjadi di. Kemudian selain dampak ekosistem, ada juga dampak sosial ekonomi. Ini kaitannya lebih ke manusianya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap wilayah yang ada di Indonesia? Ada beberapa kota yang mengalami dampak yang cukup signifikan. Fenomenanya adalah garis pantainya semakin mundur ke belakang. Faktor penyebabnya karena ada penurunan tanah, kemudian ada kenaikan paras muka laut. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kota-kota yang di Indonesia? Coba Anda nanti tarikan dalam bentuk makalah. Dari dampak kenaikan paras muka laut, maka indikasinya adalah luas pantainya berkurang, kemudian garis pantainya itu menjadi lebih mundur, dan ada penduduk yang terdampak. Bagaimana kerugiannya, kemudian permasalahannya, kemudian aspek fisik dan sosialnya pada daerah-daerah yang mengalami kenaikan paras muka laut. Anda bisa mencarinya di beberapa kota. Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, Banjarmasin. Nah, ini untuk Jakarta
ini dimulai untuk 10 bukan 10 5 NPM teratas. Kemudian mulai NPM 6 sampai dengan 10 itu Semarang, kemudian 11 sampai dengan 14 itu Surabaya, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah sampai di batas di sini, itu mengulang lagi ke atas. Jadi dimulai dari 5 NPM teratas, dari 6 kota ini berarti ada Jakarta 5 NPM, kemudian Semarang ada 5 orang, Surabaya 5 orang, dan seterusnya. Kalau sudah sampai di sini masih ada yang belum kebagian, balik lagi ke atas. Tugas ini dibuat dalam bentuk makalah. Nanti dikirimkan ke alamat ini. Saya tunggu sampai minggu depan. Nah, itu kira-kira pembahasan kita hari ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan.